Shalom teman-teman. Halo. Selamat pagi. Pagi. Pada hari ini kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa dahulu. Kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa berkat-Mu yang indah ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan, jadikan aku indah. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Mari semangat teman-teman. Masih Kalau masih semangat, mari kita pujikan. Hatiku percaya. sambil berdiri. Sambil kita berdiri ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, bentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Berkati setiap firman-Mu ini, Tuhan. Tuhan, berkati kepada Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita pujikan pribadi yang mengenalku.
Silakan kepada pembawa firman. Salam. Puji Tuhan, anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sehingga firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh menguatkan kita, meneguhkan kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap bersuka cita dan berbahagia dalam situasi dan keadaan apapun, karena sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua oleh karena berkat, anugerah, serta kemurahan yang daripada Tuhan. Kami siswa-siswi SMP Kristen Betel Sulung 3, kami hendak membaca, mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Urapi dan berkati setiap kami, dimanapun kami berada, sehingga kami tetap boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati waktu ke depan ini, ketika firman Tuhan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani 11 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Ibrani pasal 11 kita baca ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang dirancanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpencar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Berbahagialah setiap kita, anak-anak Tuhan yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar seorang tokoh atau bisa katakan pahlawan iman yang biasa dipanggil dengan Bapak Abraham. Bahkan kita tahu Abraham mendapatkan satu julukan, jabatan, yaitu sebagai bapak orang beriman. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dan belajar tentang iman Abraham, tetapi terlebih dahulu mari kita sejenak merenungkan pada pasal 11
ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Dikatakan di sana bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memang tidak bisa menjadi saksi langsung bagaimana proses terjadinya alam semesta ini. Tetapi dengan iman kita percaya melalui penulis surat Ibrani ini bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bagaimana prosesnya itu kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu dari firman Tuhan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan ini sangat cocok ketika kita membaca dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan di sana bahwa kita baca yang ketiga saja, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika Allah menjadikan segala sesuatu, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, terpisahlah daratan dan lautan. Berfirmanlah Allah, terjadilah, jadilah benda-benda penerang di langit. Dan ketika semuanya itu Tuhan berfirman, maka jadi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita tidak bisa menjadi saksi langsung proses penciptaan itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita lihat bagaimana iman Abraham. Ada 3 karakter yang dimiliki oleh Abraham sehingga ia bisa disebut sebagai seorang beriman. Yang pertama, anak-anakku, ayat 8 katakan di sana bahwa karena iman Abraham taat. Jadi yang pertama, karena iman Abraham taat. Imanlah yang membuat Abraham itu menjadi taat. Dan ketaatan Abraham itu dibuktikan, dinyatakan ketika ia dipanggil untuk berangkat ke suatu negeri yang akan diterimanya dan menjadi milik pusakanya. Dan ketika dia mendapatkan panggilan itu, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui itu seperti apa. Jadi anak-anak, Abraham pergi tanpa mengetahui tempat itu. Apakah tempat itu bagus? Apakah tempat itu baik atau tidak baik? Abraham tidak tahu itu. Tapi karena dia beriman kepada yang telah memanggil itu, maka dia pergi. Meskipun dia tidak tahu kondisi tempat yang dia tujui. Yang penting dia pergi. Karena yang memanggil Abraham, itulah yang bisa kita percayai. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimana jika kita pergi tanpa mengetahui tempat yang kita tujui? Ini adalah suatu tantangan yang besar bagi kita. Bagaimana aku bisa pergi tanpa aku tahu tempat yang aku tuju? Inilah yang terjadi pada diri Abraham ketika Tuhan memanggil, pergilah dari sanak saudaramu, dari keluargamu, ke negeri yang aku berikan kepadamu. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
respon Abraham? Dia taat kepada panggilan itu. Pentingnya ketaatan kita kepada Tuhan. Pentingnya kita memiliki satu karakter seperti Yesus Kristus yang begitu taat. Karena dia taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia begitu taat, dia bisa menghindar salib itu. Tetapi dia begitu taat atas tugas dan panggilannya, sehingga sampai dia mati di atas kayu salib. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan, tetapi Abraham tetap berangkat. Dan ini luar biasa bagi kita. Dia berangkat tanpa bertanya kepada Tuhan. Loh Tuhan, bagaimana kondisi keadaan di sana? Apakah bisa menjamin hidup saya atau tidak? Tetapi Abraham sama sekali tidak bertanya tentang hal itu. Artinya apa? Abraham tidak meragukan Tuhan, tidak meragukan Elohim. Tuhan tidak meragukan Yahweh yang telah memanggilnya. Abraham tidak ragu bahwa El Shaddai yang telah memanggilnya. Dia percaya dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga dia tidak perlu bertanya, dan dia pergi, dan dia tidak meragukan Tuhan yang telah memanggilnya. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sesungguhnya kita menjadi milik Kristus. Kalau kita adalah milik Kristus, harusnya kita tidak pernah meragukan Tuhan dalam hidup kita. Itulah ketaatan Abraham. Makanya dia disebut sebagai pahlawan iman. Yang kedua, kita bisa perhatikan, karena iman, ia melihat kota yang dibangun oleh Allah. Jadi karena dia percaya, dia beriman, tapi dia melihat sebuah kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Kota yang direncanakan oleh Allah, kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Jadi dia pergi menuju ke negeri yang dijanjikan itu. Dan setelah dia sampai ke negeri yang telah dijanjikan itu, dia diam di tanah yang dijanjikan itu. Tetapi dia merasa seperti ini, seolah-olah dia merasa di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Meskipun Abraham sudah diam di tanah yang dijanjikan itu, tetapi ia merasa seolah-olah dia berada di suatu tanah yang asing. Loh, kenapa? Kan janjinya Allah kan sudah digenapi. Janji Allah sudah dinyatakan, inilah tempat itu. Dan ketika Abraham sudah sampai di tempat itu, justru dia merasa asing. Mengapa dia merasa asing? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa lihat kenapa dia merasa asing. Kalau kalian baca pada ayat yang ke-10, mengapa ia merasa asing? Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Meskipun kehidupan di dunia ini Allah sudah menyatakan berkatnya, tapi apa yang dia terima ternyata tidak menjamin 100% dia begitu bahagia, tetapi dia tetap melihat, tetap memandang ke suatu kota yang dibangun oleh Allah. Sebuah tempat yang abadi yang dibangun oleh Allah sendiri. Nah, jadi dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan setelah dia berada di tempat yang sudah dijanjikan itu, tapi surat Ibrani menulis bahwa dia melihat jauh ke depan sebuah kota yang dibangun oleh Allah. Ini mengingatkan kepada kita anak-anak bahwa ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 14, "Aku pergi kepada Bapa,
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepadamu. Yesus sudah berjanji bahwa aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku tinggal. Nah, meskipun janji di dunianya digenapi, tapi Abraham masih tetap dapat melihat suatu kota yang direncanakan dan yang dibangun oleh Allah. Karena itulah kediaman yang abadi, itulah tempat yang abadi yang menjadi harapan bagi orang-orang yang percaya. Yesus sudah menyatakan itu kepada kita. Dan ketika kita pegang teguh firman Yesus Kristus, maka kita akan bisa memasuki tempat yang dibangun oleh Allah itu. Nah, ini harusnya menjadi kerinduan kita semua untuk bisa melihat. Saya bisa berkata, kalian bisa hidup di dunia ini ya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, syukur-syukur sampai 100 tahun. Tapi toh pada akhirnya tetap akan meninggal. Yang terakhir kita akan bisa perhatikan pada ayat 11 sampai 12. Inilah iman Abraham. Oleh iman itu, karena iman Abraham memperoleh keturunan. Karena iman, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Mengapa dikatakan usianya sudah lewat? Kejadian pasal 18 ayat 11 mengatakan kepada kita, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Bahkan dipertegas lagi dalam ayat tersebut, dan Sarah telah mati haid. Ini pengakuan jujur seorang yang bernama Sarah ketika Sarah menerima janji Tuhan bahwa tahun depan, ini Kejadian 18:10, tahun depan Sarah akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan ketika Sarah mendengar janji firman Tuhan ini, Kejadian 18 ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Secara fisik, ia menyadari keterbatasan fisiknya yang sudah tua. Dan dalam pandangan umum, ketika melihat kondisi seperti ini, dikatakan bahwa sudah lanjut umurnya, sudah tua, bahkan mati haid. Bahkan pengakuan Sarah, aku sudah layu. Artinya untuk menurunkan generasi berikutnya, dalam pandangan umum itu mustahil. Tetapi anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam kondisi seperti ini memang dalam pandangan umum mustahil Sarah bisa melahirkan seorang anak. Tapi ingatlah firman Tuhan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada. Akhirnya janji itu digenapi usia Abraham pada saat Ishak lahir. Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Itulah maksudnya usianya sudah lewat, karena ia Abraham menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dalam pengakuan iman Abraham, dia yang memberikan janji itu setia. Tidak akan mungkin dia mengingkari janjinya itu. Nah, kalau kita lihat dalam 2 Timotius 2:13, firman Tuhan mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan apa yang sudah dijanjikannya kepada kita. Tetap pegang teguh janjinya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati bujuk
Artinya tidak ada harapan lagi bagi orang yang sudah mati pucuk. Tidak bisa diharapkan lagi. Dan bisa jadi orang yang sudah tidak ada gunanya lagi karena sudah mati pucuk, kecuali dibuang. Tetapi justru dari orang yang mati pucuk itu terpencar keturunan yang besar, bahkan diibaratkan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah iman Abraham. Ia pergi, ia taat, meskipun dia tidak tahu tempat yang dia tuju. Meskipun dia sudah berada di tempat yang sudah dijanjikan itu, tapi seolah-olah dia merasa asing karena dia melihat tempat yang dibangun oleh Allah. Meskipun usianya sudah tua, dia tetap percaya bahwa dia yang memberikan janji itu setia. Akhirnya dia memiliki anak, dan kita tahu keturunan Abraham luar biasa banyaknya. Kalau kita bisa menghitung, itu diibaratkan seperti bintang-bintang dan seperti pasir di laut. Siapa yang bisa menghitungnya? Ingat, jangan pernah ragukan janji Tuhan. Jangan pernah ragukan firman Tuhan. Tetap pegang teguh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kami boleh mendengar firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana ketika Abraham taat atas panggilan yang sudah Tuhan nyatakan kepadanya. Meskipun Abraham belum tahu tempat itu. Bahkan ketika dia sudah sampai di tempat itu, tapi dia seolah-olah merasa berada di tanah asing. Karena dia melihat terus ke depan sebuah tempat yang dibangun oleh Allah sendiri. Bahkan di usianya yang sudah lanjut umurnya, dia memperoleh keturunan. Itu semua terjadi karena iman Abraham. Biarlah melalui pelajaran ini kami terus bisa belajar beriman dan percaya, sebagaimana Abraham juga telah percaya kepada Allah yang telah memanggilnya. Bila Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami terus tetap mengimani firman Tuhan, bahwa Tuhan menjaga kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Menteraikan semuanya di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan hidup di dalam hidup kami, menguasai, memimpin, dan mengendalikan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.